Di dalam ruangannya, Rimuru sendirian tanpa ada yang menemani. Rimuru memanggil Suna untuk mengatur jadwal karena Rimuru ingin berbicara empat mata dengan para bawahannya. Sejak senja dan seterusnya, para bawahan Rimuru bergilir masuk ke ruangan pribadi Rimuru. Yang pertama dipanggil adalah Beretta. Melihat wajah Beretta yang terlihat sedih, Rimuru menghiburnya dengan mengatakan, "Kau mungkin merasa bersalah, Beretta. Gak usah terlalu memikirkan masalah ini, karena kau telah berhasil menggagalkan rencana musuh. Jadi ini adalah kemenanganmu." Namun Beretta masih aja cemberut meskipun udah dihibur Rimuru. Rimuru menghela nafas dan berdiri dari meja duduknya. Rimuru berkata, "Aku mengerti kau benci dirimu sendiri karena kau masih lemah. Kalau begitu, aku akan memberikanmu kekuatan." Seketika, tangan Rimuru berada menghadap ke Beretta dan memberikan 100.000 jiwa untuk mengevolusi Beretta. Dalam sekejap, Beretta pun berevolusi. Saat berevolusi, Beretta nggak pakai tidur. Dan kini kekuatan Beretta adalah EP 1,97 jutaan. Kini Beretta mendapatkan skill ultimate Machine God King Deus Ex Machina. Tubuh logam Beretta menjadi setingkat mitik. Beretta juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi elemen. Beretta juga saat ini bisa mengubah tubuh logamnya sesuka hatinya. Beretta pun mengucapkan, "Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Tuan Rimuru. Aku akan melaksanakan perintahmu, meskipun itu harus mengorbankan nyawaku. Aku bersumpah," ucap Beretta. Setelah itu Beretta pergi dari hadapan Rimuru. Sambil menunggu para bawahan yang akan dipanggil, Rimuru terus berpikir tentang skill-skill yang dia miliki dan skill-skill para bawahannya. Rimuru menyimpulkan jika melatih skill ultimate akan lebih efektif daripada melatih skill biasa, karena yang mampu mengalahkan skill ultimate hanya skill ultimate juga. Rimuru masih terus ngomong dengan dirinya sendiri. Dari kesimpulan yang Rimuru dapatkan, skill bisa muncul pada diri seseorang melalui keinginan kuat dari seseorang. Bisa dibilang skill itu potensi. Rimuru mengevaluasi pertarungan Dino. Menurut Rimuru, skill ultimate Dino yang bernama Slothful King Blepegor harusnya dapat membuat Zekion terdesak. Skill ultimate Dino adalah berhubungan dengan kemalasan. Jadi saat pertarungan tidak efektif karena Dino tidak malas dan lebih banyak bergerak atau bekerja. Jadi sebenarnya skill ultimate Dino cocok menjadikan Dino sebagai support bagi rekan timnya. Karena semakin malas Dino, maka Dino akan semakin kuat. Gak lama ada suara ketukan pintu. Orang itu adalah Benimaru. Benimaru mengatakan, "Apakah Anda memanggilku, Tuan Rimuru? Aku dengar ini wawancara pribadi. Apakah ada yang Anda tanyakan?" Seketika Benimaru duduk di sofa. Di situ Benimaru berpakaian formal, seperti mengharapkan ditanyai Rimuru tentang kehidupan pengencerotannya dengan dua istrinya. Rimuru melihat status kekuatan Benimaru. Benimaru memiliki kekuatan EP 4,39 jutaan. Benimaru memiliki skill ultimate Blazing Sun Lord Amaterasu. Rimuru kagum dengan kekuatan yang sangat gak ngotak dari Benimaru. Jika berdasarkan angka, Benimaru sudah melebihi kekuatan Ruminas. Rimuru disitu yakin, jika tiga Laksamana Phantom King menyerang lagi, maka itu tidak akan menjadi masalah untuk Benimaru. Namun muncul pertanyaan dalam benak Rimuru, karena harusnya jika monster memiliki anak, maka monster tersebut akan melemah. Namun Benimaru malah semakin kuat. Benimaru hanya menjawab, "Ya ndak tahu kok tanya saya." Sambil mengatakan itu, Benimaru tersenyum. Benimaru juga mengatakan jika dia juga nggak paham tentang ini semua. Benimaru sebenarnya juga penasaran, makanya dia berdiskusi dengan Chohe. Namun jawabannya masih belum dia temukan. Meninggalkan satu pertanyaan yang masih belum terjawab, wawancara itu pun berakhir. Nggak lama, Chohe masuk menggantikan Benimaru. Kekuatan EP Chohe mencapai 1,28 jutaan. Dan Chohe memiliki skill ultimate Moon 1 Lord Tsukuyomi. Rimuru disitu tanya kepada Chohe, "Apa kau bisa menggunakan keberadaan paralel, Chohe?" Chohe mengatakan jika dia gak bisa membuat sebanyak Velgreen, namun Chohe bisa membuat satu keberadaan paralel dari dirinya. Rimuru pengen di masa depan semua kegiatan yang berhubungan dengan mata-mata ada di bawah Chohe. Rimuru pun memberikan Chohe gelar Lord of Darkness. Seketika bawahan Chohe seperti Sokka, EP-nya berubah dari 200.000 menjadi 260.000. Selanjutnya setelah Chohe adalah Gabiru yang dipanggil. Dan ini hari sudah beranjak malam. Karena panggilan dari Tuan Rimuru, aku Gabiru datang berkunjung. Rimuru di situ sedikit memarahi Gabiru karena terlalu berisik, takutnya ganggu tetangga kan udah malam, geng. Rimuru berkata, "Kau telah banyak membantu kali ini. Berkatmu semua orang bisa kembali hidup-hidup. Aku berterima kasih untuk itu." Mendengar ucapan Rimuru, Gabiru langsung menangis bahagia. Di situ Gabiru membalas dengan mengucapkan, "Ya, aku menang berkat Lord Rimuru." Suara itu suara Lord Rimuru bukan? Di situ Gabiru mengira jika suara Ciel itu adalah suara Rimuru. Rimuru hanya mengiyakan ucapan Gabiru.
karena Rimuru gak mau mengungkapkan identitas dari Ciel. Kini Gabiru memiliki kekuatan EP 1,26 jutaan dengan skill ultimate King of Mind. Saat melihat status Gabiru, Rimuru kaget karena Gabiru memiliki skill-skill yang sangat hebat. Salah satu skill kuat Gabiru adalah skill perubahan takdir. Ya, meskipun skill itu cuma bisa dipakai sehari sekali, namun dengan skill itu Gabiru berpotensi mengubah medan pertarungan jika harus menghadapi musuh yang sangat kuat. Mengenai tombakmu, bisakah kau meninggalkannya untuk sementara waktu? Aku ingin Kurobe memperbaikinya, ucap Rimuru. Gabiru dengan spontan memberikan tombaknya dengan senang hati. Rimuru bakal meminta Kurobe untuk mengupgrade tombak kesayangan dari Gabiru, karena kemungkinan tombak yang dimiliki Gabiru bisa sampai ke tingkat mythical. Pasukan Gabiru EP-nya berkisar 120.000 sampai 200.000 dan wawancara itu pun berakhir. Sedangkan Gabiru meninggalkan ruangan dengan keadaan menangis bahagia. Hari semakin larut malam. Di ruangan pribadi di sebuah toko, Rimuru lagi enjoy minum amer bersama Gerudo. Kekuatan EP Gerudo sekitar 2,3 jutaan dan Gerudo memiliki skill ultimate Gourmet King Beelzebub. Skill tersebut adalah skill yang berada sedikit di bawah Beelzebub milik Rimuru. Rimuru yakin dengan skill Gerudo sekarang, pasti musuh akan kesulitan menembus pertahanan Gerudo. Setelah itu, Rimuru balik ke ruangannya. Di situ, Rimuru memikirkan tentang Velgreen yang berada dalam labirin. Namun secara tiba-tiba, Rangga keluar dari bayangan Rimuru dan membuat Rimuru kaget. Rangga di situ meminta maaf. Dia nggak ikut perang karena dia tertidur saat evolusi. Rimuru pun menghibur Rangga dengan mengelus-ngelus tubuh Rangga. Kini kekuatan yang dimiliki Rangga adalah EP 4,34 jutaan dan Rangga memiliki skill ultimate Stellar Wind Lord Astur. Rimuru di situ agak sedikit kaget saat tahu EP Rangga tembus hingga 4 jutaan. Rangga berkata semua ini berkat dia hidup di bayangan Rimuru. Maka sebab itu Rangga selalu mendapatkan suplai energi dari Rimuru. Kekuatan milik Rangga berfokus pada kekuatan manipulasi cuaca. Malam itu Rimuru bermain dengan Rangga tanpa tidur. Besoknya Rimuru memanggil Kumara ke ruangannya. Di situ Kumara langsung berkata, "Aku mendengar Rangga sama mengatakan jika Rimuru sama bisa mengubah skill kita. Jadi aku harap Rimuru sama bisa memberiku kekuatan yang baru." Rimuru nggak nyangka jika informasi itu udah kesebar. Rimuru pun cuma mengangguk ambigu karena Ciel harus tetap dirahasiakan. Kekuatan yang dimiliki Kumara adalah EP 1,89 jutaan dan Kumara memiliki skill ultimate Mythical Beast Lord Bahamut. Rimuru melihat jika kekuatan Kumara bisa memanipulasi berbagai gravitasi. Meskipun Kumara kurang pengalaman, Rimuru yakin seiring berjalannya waktu, Kumara akan menjadi semakin kuat dengan bertambahnya pengalaman. Setelah itu, Rimuru kedatangan Apito. Apito memiliki EP sekitar 700.000 dan Apito punya skill unik yaitu Queen Worship. Menurut Rimuru, kekuatan Apito udah berkembang dengan sangat baik dan Apito juga bisa menciptakan 9 majin tipe serangga. Apito di situ meminta Rimuru untuk memberikan nama kepada para bawahannya. Karena Ciel nggak masalah, Rimuru memberikan mereka nama. Rimuru memberikan mereka nama 9 serangga milik Apito. Rimuru ngasih nama agak ngasal dengan nama berawalan semuanya Re dan diikuti dengan angka bahasa Jepang. Jadi yang pertama Reichi, kedua Reni, ketiga Resan, dan seterusnya sampai Rekyu. Entah mengapa Ciel selalu berisik pengen ngubah skill Apito. Rimuru akhirnya meminta izin kepada Apito untuk mengubah skillnya. Rimuru pun mengubah skill unik Queen Worship menjadi skill ultimate Queen of the Worship Valkyrie. Dan kini serangga ciptaan Apito sekarang bisa menciptakan serangga juga seperti Apito. Dengan begitu, pasukan Apito kini menjadi semakin kuat. Apito seketika berlutut di hadapan Rimuru dan bersumpah setia lagi kepada Rimuru. Rimuru hanya mengangguk dengan senyuman senang dan wawancara dengan Apito pun berakhir. Setelah itu, tibalah giliran Zegion. Semua para bawahan Rimuru yang masuk langsung duduk di sofa. Namun berbeda dengan Zegion. Dia malah lebih memilih duduk di kursi kayu. Rimuru di situ berkata, "Zegion, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tak bangun tepat waktu setelah evolusi." Namun dengan beringas Zegion menjawab, "Apakah Anda menyanjungku, Rimuru sama? Bahkan kebangunanku, semua udah Anda prediksikan?" Di situ Zegion terus memuji Rimuru dan mengatakan lagi, "Rimuru sama akan memukul Dino dengan pukulan melintasi ruang dan waktu. Seandainya aku tidak keluar dari ruanganku kan? Dan aku sengaja keluar ruanganku karena aku tidak ingin menyanyiakan kesempatan yang Rimuru sama berikan kepadaku untuk unjuk gigi." Suara dalam hati Rimuru heran dengan Zegion yang terlalu mendewa-dewakan dirinya. Kini kekuatan milik Zegion adalah EP 4,98 jutaan dan dia memiliki skill ultimate Illusion King Mephisto.
Rimuru kaget karena EP Zegion melebihi Benimaru. Skill Zegion berfokus sama penguasaan elemen air. Bagi Rimuru, manusia itu memiliki 65% di tubuhnya adalah air. Jadi dengan kata lain, memusuhi Zegion sama aja dengan bunuh diri. Dan yang lebih mengerikan dari Zegion adalah salah satu kemampuannya yang bernama The End of Dream. Zegion bisa menciptakan sebuah dunia, di mana jika masuk ke dunia tersebut, jika keinginan sang target nggak sesuai dengan keinginan si pengguna, maka di situ dalam sekejap akan mati. Kita bisa ambil contoh, Dino yang pada saat itu masuk dunia yang diciptakan Zegion. Saat itu, Dino nggak mau membunuh dan nggak benar-benar berkhianat. Makanya Dino masih bisa selamat. Jika Dino beneran berkhianat dan memiliki niat untuk membunuh, maka Dino di saat itu langsung mati. Setelah itu, giliran Adalman. Adalman pun duduk di sofa di depan Rimuru. Adalman memiliki kekuatan EP 877.000 dan Adalman memiliki skill ultimate Book of Magic Necromicon. Dengan skillnya itu, Adalman bisa menggunakan sihir Necromancer maupun Divine Magic tanpa memakai mantra. Adalman juga bisa mengendalikan orang yang mati. Dengan begitu, pasukan Adalman akan menjadi pasukan yang tangguh. Selanjutnya adalah Albert, bawahan Adalman. Diketahui, Albert memiliki kekuatan EP 682.000. Dengan kekuatan pedang rohnya sendiri memiliki EP sekitar 600.000. Albert memiliki skill ultimate immortal. Setelah Albert adalah Wendy, yang juga bawahan Adalman. Wendy memiliki kekuatan EP 980.000 dengan skill ultimate eternal. Di sini perlu diketahui juga, jika jiwa para bawahan Adalman ada pada Adalman. Jadi secara mudahnya gini cuy, jika Adalman gak mati, para bawahannya gak akan mati. Setelah makan siang, Rimuru melanjutkan lagi wawancaranya. Dan bawahan Rimuru berikutnya adalah Sion. Sion memiliki kekuatan EP 4,2 jutaan. Dan pedang Sion sendiri, Gorikimaru, memiliki kekuatan EP 1.080.000. Sion punya skill unik yaitu Cook. Meskipun Sion gak memiliki skill ultimate, Sion masih bisa melukai pengguna skill ultimate menggunakan pedang Gorikimaru yang ada di tingkat medikal. Tambah lagi, Sion memiliki regenerasi yang super cepat. Dengan begitu, para musuh yang melawan Sion akan sangat jelas kesulitan. Rimuru di situ heran kenapa Ciel tidak memberikan Sion skill ultimate. Ciel mengatakan jika kemampuan Sion ditingkatkan lagi, maka kekuatan Sion bisa digunakan membunuh Rimuru. Ya nggak tahu sih, kalau pendapat Mimin, Ciel cemburu dengan kemontokan boing-boing Sion. Tiba-tiba Sion mengatakan, ngomong-ngomong aku tadi melihat Masayuki sedang depresi di kafetaria. Rimuru di situ curiga jika Velgrin telah melakukan lompatan subdimensi hingga sampailah Velgrin ke Tempest hanya untuk mengejar cintanya yaitu Rudra. Tanpa izin Rimuru, Sion sudah memutuskan akan mengadakan rapat besok. Rimuru sedikit kesal dengan mengatakan, tidak masalah pantatmu rapat besok. Rimuru nggak tahu lagi kenapa Sion bertindak sesuka hatinya tanpa mikir dulu. Dalam rapat itu akan membahas Velgrin dan Masayuki. Meskipun begitu, Rimuru tetap mengikuti rencana Sion dengan syarat bahwa semua persiapan rapat harus matang. Sion mengatakan, oke, serahkan semuanya padaku. Dan seketika Sion dengan raut bahagia meninggalkan ruangan Rimuru. Kini yang tersisa adalah para iblis yang belum diwawancarai. Dan kini giliran Diablo. Diablo berkata, apakah ini giliranku? Betapa cemasnya aku menunggu saat-saat seperti ini. Di situ Carrera tidak terima jika Diablo duluan. Bahkan Ultima juga tidak setuju jika Diablo mendahulinya bertemu Rimuru. Namun Testarossa mengatakan, hentikan, berdebat di depan Lord Rimuru sangat tidak sopan. Dan seketika suasana tenang kembali. Di situ Testarossa membuatkan teh untuk Rimuru karena Diablo yang dipilih untuk diwawancarai duluan. Diablo mengusir 3 iblis yang lain dan duduk dengan gembira di depan Rimuru. Diablo memiliki kekuatan EP 6.660.000. Diablo juga memiliki skill ultimate Temptation King Azazel. Rimuru terkejut saat melihat statistik Diablo yang sangat tinggi, melebihi para bawahan yang lain. Dari pembicaraan dengan Diablo, Rimuru kaget saat tahu jika Gadra telah diubah Diablo menjadi ras iblis metalik. Dan kini Gadra menjadi bawahan Diablo. Rimuru pun berkata, sekarang kau yang memegang kendali atas Gadra. Jaga dia baik-baik Diablo. Setelah itu wawancara dengan Diablo pun telah usai. Diablo keluar dengan membungkukkan tubuhnya.